Assalamualaikum, selamat sore. Nanti habis ini kita akan live bareng Dokter Rizal. Kita akan bahas tentang ketuban pecah dini itu apa aja yang bikin penyebabnya gitu ya. Jadi ini sekalian sama nunggu Dokter Rizal. Ini sekarang saya lagi ada di toko Bambi Baby Shop. Jadi memang ini kita akan launching nanti di tanggal 1 Juli pas bareng sama birthday-nya Bambi Collection gitu. Nah, ini kita lagi ada di tokonya. Jadi nanti kalau Bunda yang ada di Sidoarjo, kita ada di Ruko Valencia Blok AC 06. Nih ya, jadi bisa langsung lihat nanti apa aja sih barang-barang yang ada di Instagram Bambi. Nanti Bunda bisa langsung cek di sini, cek langsung gitu nih ya. Oke, ini ada displaynya juga, semuanya lengkap di sini. Nanti ini kita akan launching langsung di tanggal 1 Juli. Jadi buat bunda-bunda yang mau datang silakan. Di Jakarta coming soon ya Bunda ya. Jadi nanti coming soon, nanti kita pengennya ada di setiap kota di Indonesia. Bengkulu, waduh. Jadi kemarin kita lagi bebenah data. Jadi ternyata Bambi ini udah kirim dari Aceh juga sudah banyak, dari Medan luar biasa, sampai Papua pun juga sudah ada. Makassar juga banyak, Kalimantan apalagi gitu. Bengkulu coming soon ya Bunda. Jadi nanti kita akan data kota-kota mana aja yang kita akan mau buka offline store-nya. Semoga sehat semua yang ada di Bambi, yang bunda-bunda yang ada di Bambi, moga-moga sehat, tetap jaga kesehatan, tetap social distancing. Kalau nggak urgent-urgent banget, lebih baik di rumah aja. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sehat dok? Alhamdulillah. Suaranya gimana? Kedengeran? Kedengaran, dokter kedengaran nggak suara saya? Suaranya kedengeran, cuman gambar Mbak Tikanya nggak pecah-pecah ya? Nggak baca-baca ya? Saya sih jelas banget sih di sini. Nggak apa sih. Pecah-pecah banget ya dok? Oh, ini udah mulai membaik. Udah membaik, oke. Ya. Gimana? Sehat? Sehat. Ini kalau habis Lebaran gitu, biasanya kalau yang melahirkan tetap banyak, tetap seperti biasa atau nggak? Orang melahirkan nggak kena Lebaran ya dok ya? Dia nggak ini. Tapi ada masa pancakliknya juga kok. Ada bulan-bulan tertentu yang melahirkannya sedikit, ada yang bulan-bulan tertentu rame, ada yang bulan-bulan tertentu kasusnya banyak yang sungsang, ada yang bulan-bulan tertentu ketuban pecah. Jadi ada masa-masanya juga. Oh, ada masa-masanya juga ya? Iya, jadi kalau misalnya kayak musim hujan itu paling banyak tuh keluar ketuban pecah gitu. Jadi makanya ada musimnya juga kalau kelahiran itu. Yang masa-masa jarang lahiran biasanya bulan apa dok? Biasanya sekitar bulan 3 sih, bulan 3, bulan 4. Dia grafiknya turun. Nanti bulan 5 mulai naik lagi. Terus yang akhir tahun mulai rame lagi. Jadi tergantung kalau kita di kan ada yang bulan-bulan enggak boleh menikah, itu kan ada. Bulan apa gitu. Iya. Jadi biasanya 9 bulan kemudian itu berkurang. Ya. Iya, benar. Jadi biasa gitu sih. Soalnya Bambi harus ngikutin dok. Kita lihat grafiknya nanti kapan lahiran banyak ya. Ya, dokter, di minggu ini kita live sama bareng Dokter Rizal. Mungkin kalau ada followernya Bambi yang baru join sama Bambi, jadi kita selalu ada live bareng Dokter Rizal, dokter spesialis kandungan, itu setiap 2 minggu sekali. Nah, bahasnya tentang apa aja? Bahasnya tentang kehamilan, tentang apapun, kita udah bahas banyak banget. Jadi kalau mamanya mau lihat pembahasan yang lain, kalian bisa cek di IG live-nya Bambi. Jadi itu semua banyak banget. Kita udah beberapa kali live bareng Dr. Rizal. Nah, di kali ini kita akan bahas tentang
penyebab dan pencegahan ketuban pecah dini. Nah, pas nih dok, saya dulu waktu anak pertama itu ketuban pecah di mall. Jadi kayak sinetron gitu ya? Kayak sinetron, pecah terus. Iya. Masalahnya kalau pinginnya kan bayangannya di sinetron kalau ketuban pecah dini brawl gitu di mall terus digendong sama suami kan kelihatannya kan keren ya dok ya. Nah masalahnya suami saya nggak kuat gendong saya. Jadi akhirnya dari mall langsung langsung ke rumah sakit. Ternyata waktu pas di rumah sakit itu baru bukaan 1 gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa normal gitu. Nah, ini gimana dok? Jadi ini kan bisa sharing buat ibu-ibu hamil di Bambi juga. Kan masih ada yang kebanyakan sih kalau yang follower Bambi itu rata-rata yang masih hamil trimester ketiga gitu. Ya. Enggak dok. Oke, jadi sebelum nanti kita masuk ke diskusi ya, kita berikan sharing materi sedikit tentang ketuban pecah dini. Jadi kalau ketuban, jadi ada beberapa istilah sih. Ada yang dikatakan ketuban pecah dini, itu secara nasional itu dikatakan ketuban pecah dini. Tapi kalau di Jawa Timur kita mengenal dengan istilah ketuban pecah prematur. Jadi KPP. Jadi ada yang menyebut KPD, ada yang menyebut KPP. Tapi itu bendanya sama. Jadi hanya istilah yang kita pakai berbeda. Jadi tapi sama-sama sih prematur sama ketuban pecah dini. Jadi kapan dikatakan ketuban pecah dini? Jadi ketuban pecah dini itu jika ketuban pecah sebelum ada tanda-tanda infartu. Jadi sebelum ada tanda-tanda melahirkan, yang pembukaan, kontraksi, ketubannya pecah duluan, itu dikatakan ketuban pecah dini. Batasannya sampai pembukaan 3. Jadi kalau misalnya di bawah pembukaan 3 ketuban pecah duluan, itu dikatakan ketuban pecah dini. Atau keluar air dari kemaluan 1 jam kita evaluasi tidak disertai dengan pembukaan. Jadi kasarannya gitu. Saya termasuk ketuban pecah dini. Iya, jadi kalau misalnya sebelum 1 jam setelah ketuban pecah kita evaluasi pembukaannya tetap 1, berarti itu masuk kategori ketuban pecah dini. Tapi biasanya kalau sudah ketuban pecah dini itu normalnya bayi akan lahir dalam 1 kali 24 jam setelah ketuban pecah. Jadi nggak diapa-apakan pun, misalnya nggak dirangsang atau nggak diberikan obat apapun, perjalanannya memang dia akan lahir sendiri secara spontan dalam 1 kali 24 jam. Nah, apabila tidak lahir, ini yang baru kita lakukan tindakan. Apakah itu dirangsang dulu, di oksitosin kah, atau pada kasus-kasus yang kita tidak bisa melahirkan normal, kemungkinan salah satunya dengan sesar. Jadi tergantung kondisi. Kasus ketuban pecah ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau secara statistik itu hanya sekitar 10% dari total kehamilan. Jadi kalau 10% itu dari 100 orang yang melahirkan, ada 10 orang yang ketuban pecah dulu. Nah, ketuban pecah ini bisa terjadi di semua usia kehamilan. Jadi bisa di trimester ketiga, bisa di trimester kedua, malah kadang-kadang trimester pertama pecah ketuban ada. Semakin cepat ketuban ada. Jadi semakin cepat ketuban pecah, artinya di usia kehamilannya, semakin jelek prognosanya. Jadi komplikasinya juga semakin banyak. Sekitar ada 1% itu kehamilan masih di bawah 27 minggu yang ketuban pecah dulu. Nah, biasanya kalau ketuban pecah pada kehamilan muda ini yang agak repot, soalnya kan bayinya masih kecil. Kalau dilahirkan ya kasihan bayinya, tapi kalau kita tidak melahirkan, resikonya juga infeksi. Karena biasanya kalau misalnya ini kan rahim, kemudian di bagian bawah itu ada selaput ketuban, kemudian ada vagina. Jadi selaput ketuban itu menghambat naiknya kuman-kuman yang ada di vagina ke atas. Begitu ketuban pecah, itu nggak ada lagi pelindungnya itu. Jadi kuman yang di vagina itu dengan mudah dia naik ke atas, sehingga efeknya bisa menyebabkan infeksi pada kehamilannya, pada janinnya. Gitu. Jadi makanya kenapa kalau udah ketuban pecah sebaiknya dilahirkan maksimal 1 kali 24 jam. Nah, sesuai dengan judul pembahasan kita, kenapa sih bisa ketuban pecah? Jadi ketuban pecah itu tidak sepenuhnya kita bisa prediksi. Jadi tidak sepenuhnya, karena tadi ya dia ada 10% pada setiap kehamilan. Tapi ada beberapa kondisi yang paling banyak menyebabkan ketuban pecah. Itu yang pertama adalah infeksi.
Jadi infeksi itu baik itu infeksi di mulut rahimnya, di bagian leher rahim, baik itu keputihan banyak, infeksi di vagina, atau infeksi di kandung kemih. Jadi di depan rahim itu kan ada kandung kemih. Kadang-kadang infeksi di kandung kemih pun ISK itu bisa menyebabkan resiko ketuban pecah yang meningkat. Kemudian kasus kedua pada kehamilan-kehamilan yang rahimnya cukup teregang. Jadi rahimnya yang sangat teregang dengan maksimal sehingga bagian bawah juga ikut keregang sehingga mudah untuk terjadi pecah ketuban. Nah, kasus-kasus yang teregang maksimal itu misalnya pada kehamilan kembar. Jadi hamil kembar itu kan rahimnya lebih besar dari kehamilan normal karena dia keregang kayak balon ditarik terlalu kenceng, juga efeknya juga mudah pecah di bawahnya. Jadi seperti pada kasus kehamilan kembar, baik itu kembar 2, kembar 3, semakin besar banyak kembarnya semakin resiko ketuban pecah. Kasus lain seperti bayi besar. Jadi bayi besar seperti bayi yang 4 kilo lebih itu rahim juga teregang dengan maksimal sehingga resiko ketuban pecah juga tinggi. Kemudian kondisi seperti polyhydramnion. Jadi kalau bahasa medis kita itu polyhydramnion, ketuban, kalau bahasa awamnya kembar air. Jadi ibu-ibu hamil yang kondisi ketubannya cukup banyak sehingga rahimnya cukup teregang. Jadi sama kayak tadi, karena rahimnya keregang terlalu ekstrim sehingga menyebabkan mudahnya ketuban pecah. Jadi yang penyebab pertama tadi infeksi, penyebab kedua kantung ketuban yang teregang terlalu berlebih, kemudian penyebab ketiga bentuk leher rahim. Jadi bentuk leher rahim. Jadi kadang-kadang ada wanita yang punya leher rahimnya pendek. Jadi leher pendek itu ketika dia misalnya rahim itu makin berkembang, itu bagian bawah juga ikut berkembang sehingga dia lebih cepat terbuka dibandingkan kehamilan biasanya. Biasanya kita kalau untuk kasus gini kita ukur di trimester pertama. Kalau panjang leher rahimnya itu kurang dari 2,5 cm itu resiko untuk persalinan prematurnya tinggi sama resiko untuk ketuban pecah. Kemudian jadi leher rahim pendek ini juga kita bisa dapatkan pada pasien-pasien yang pernah dioperasi di bagian leher rahim. Misalnya kalau pada pasien-pasien yang dia pernah pap smear, kemudian hasil pap smear-nya itu ada lesi pre-cancer, kemudian operasi kan diambil nih leher rahimnya, akibatnya dia jadi lebih pendek dari normal. Jadi kalau misalnya saya analogikan kayak kita ngikat balon diisi air, kalau kita ikatnya agak jauh ujungnya, kita ikat agak jauh itu lebih lama dia untuk bisa kalau kita dorong itu lebih lama lepas. Tapi kalau kita ngikatnya pas di ujung top, itu dikit aja berkembang akan mudah untuk dia pecah. Jadi analoginya seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga meningkat pada jarak yang cepat. Jadi kehamilan yang berdekatan juga itu resiko untuk ketuban pecahnya tinggi. Kemudian pada penelitian juga ketuban pecah dini itu lebih banyak ditemukan pada ibu-ibu hamil yang suka merokok. Jadi merokok, narkoba, termasuk alkohol itu ternyata juga bisa meningkatkan resiko untuk ketuban pecah. Kemudian riwayat sebelumnya. Jadi riwayat sebelumnya misalnya pada kehamilan sebelumnya dia ketuban pecah dulu. Ataupun riwayat sebelumnya dia pernah melahirkan secara prematur. Itu ternyata kalau diteliti di kehamilan berikutnya juga punya potensi resiko untuk ketuban pecah di kehamilan berikutnya. Jadi itu sih kembar sudah, bayi prematur, kemudian biopsi sudah. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi penyebab-penyebab yang paling banyak itu. Kemudian ada juga yang pernah ditanyakan hubungan suami istri boleh enggak bisa menyebabkan ketuban pecah enggak? Jadi pada kasus-kasus dia sudah pernah ketuban pecah sebelumnya, itu hubungan suami istri itu kadang-kadang juga bisa mencetus ketuban pecah karena pada sperma laki-laki itu ada zat yang bisa menyebabkan reaksi di leher rahim. Makanya ketika dia bereaksi, resiko untuk ketuban pecah tinggi. Yang sering dibingungkan sama kita itu kan pasien membedakan gimana sih ini ketuban atau kencing kan sering itu. Jadi dok ini ketuban atau kencing sih? Jadi karena dia sama-sama keluarnya dari bawah. Cuman jadi saluran maaf ya. Ini kan vagina. Di atas vagina itu ada saluran kencing. Jadi kadang-kadang susah membedakan ini cairannya keluar dari vagina kah atau saluran kencing. Jadi cara membedakannya gini. Kalau keluar cairan dari vagina dan
dari bawah ya, kita nggak khusus kita bilang vagina, karena kadang-kadang pipis juga nyampurnya dekat-dekat situ juga. Kalau keluar cairannya nggak bisa kita kontrol, jadi dia keluar. Kalau pipis kan kita mungkin bisa bayangkan ya, kalau pipis gimana. Jadi ketika kita pipis, ada kita bisa mengontrol kapan kita berhenti pipis, kapan kita, ini kan bisa kita kontrol. Kalau ketuban nggak bisa. Jadi dia tetap keluar terus, walaupun ditahan bagaimanapun, tetap ketuban itu akan keluar. Jadi dia cenderung keluar terus, tidak bisa kita mengontrol. Kemudian kalau misalnya masih ragu, bisa kadang kita lap pakai tisu atau kita tampung sedikit, kita cium, baunya beda. Jadi kalau misalnya ketuban itu dia tidak seperti bau kencing, jadi punya bau yang berbeda. Kemudian ketuban pecah ini sendiri ada dua, jadi ada yang ketubannya pecah biur gitu langsung, jadi langsung basah. Kalau itu agak mudah kita membedakannya, langsung celananya basah atau malah ngalir sampai ke paha. Ada yang keluarnya sedikit-sedikit. Jadi yang keluar bocor halus istilahnya. Jadi kalau ketuban bocor halus itu agak susah. Kadang-kadang membedakan dengan keputihannya agak sulit. Nah, kalau misalnya ibu hamil kemudian sering keluar cairan dari vagina dan ragu ini apakah ketuban pecah atau tidak, jadi sebaiknya periksakan ke bidan terdekat. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk ketuban pecah ini namanya lakmus test. Lakmus test, jadi kita masukkan kertas ke dalam vagina, kertas lakmus namanya. Jadi ketuban itu kan basah, sedangkan vagina asam. Jadi ketika kita masukkan kertas lakmus ke dalam vagina, dia akan berubah warna. Jadi karena berubah warna, oh ini berarti ketubannya sudah pecah. Tapi kalau tidak berubah warna, berarti ini bukan ketuban pecah, jadi keputihan biasa. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mencegah? Masalahnya kalau untuk pencegahan ketuban pecah ini, karena tadi kita tidak bisa memprediksi penyebab pastinya. Kenapa? Yang bisa dihindari adalah faktor risiko tadi. Misalnya kalau ibu-ibunya yang suka konsumsi nafza atau merokok, ya hindari dulu. Kemudian kalau memang sebelumnya dia pernah ketuban pecah atau prematur, pernah melahirkan prematur, ya jangan hubungan suami istri. Kemudian yang tadi dicari penyebabnya yang mana, apakah karena leher rahimnya pendek. Kalau leher rahimnya pendek, itu bisa salah satu tindakan yang diikat. Jadi leher rahimnya itu diikat. Begitu udah cukup bulan baru dilepas. Kalau penyebab ketubannya karena infeksi, misalnya apakah itu infeksi saluran kencing, keputihan, dan lain, itu juga diatasi dulu. Jadi prinsipnya tidak ada pencegahan yang 100% mencegah kita untuk menjadi ketuban pecah, tapi ya tadi dicari kira-kira penyebabnya apa dan diatasi penyebabnya. Nah, tindakannya apa sih kalau ketuban pecah? Kalau ketuban pecah yang terjadi pada trimester akhir dengan berat badan bayi sudah cukup, yang seperti kita bilang di awal tadi, jadi biasa kita observasi aja 1 kali 24 jam, kita berikan antibiotik biar dia tidak menjadi infeksi, karena biasanya nanti akan diikuti dengan persalinan secara spontan, jadi lahir sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dalam 1 kali 24 jam tidak ada tanda-tanda melahirkan, pembukaannya tetap, baru diambil tindakan, apakah harus diinduksi atau kondisi nggak bisa lahir normal, bisa dengan sesar. Yang jadi problem misalnya pada kasus-kasus kehamilannya masih muda nih, berat badannya masih kecil, kemudian kalau kita lahirkan kemungkinan bayinya akan meninggal, kalau nggak dilahirkan kemungkinan infeksi. Nah di situ yang agak sulit kita memutuskan yang mana. Jadi kalau untuk rumah sakit yang sudah canggih, dia bisa menangani bayi yang sangat kecil, biasanya dilahirkan. Tapi kalau misalnya kita di bawah 2 kilo masih agak susah penanganannya, biasanya kita coba konservatif. Konservatif itu dengan diberikan antibiotik, minum air putih yang banyak biar diharapkan bisa nambah ketuban. Kalau kondisi bayinya membaik, kehamilan dilanjutkan. Tapi kalau kondisi kehamilannya tidak membaik, ya dilahirkan. Jadi prinsipnya kalau udah ketuban pecah, lebih aman dilahirkan dibandingkan ditunggu. Itu sih. Yang perlu saya tekankan di sini, banyak persepsi di masyarakat ketika ketuban pecah, itu mereka tidak akan ke rumah sakit dulu sebelum ada tanda-tanda. Jadi tunggu ada tanda-tandanya dulu, baru ke rumah sakit. Jadi ada yang 2 hari, 3 hari. Jadi kelamaan. Ada yang 2 hari sampai 3 hari di rumah, karena belum ada tanda-tanda, cuek-cuek aja. Ternyata ketubannya sudah habis, dan ketika kita lahirkan, bayinya sudah infeksi. Jadi resikonya, kalau infeksi itu biasanya paru-paru yang kena. Jadi RDS.
Nah, itu. Jadi harus diwaspadai bagi ibu-ibu hamil. Kalau seandainya sudah keluar cairan dari kemaluan, pastikan dulu ke bidan terdekat ini ketuban atau tidak. Kalau misalnya bukan ketuban ya kita tunggu. Kalau misalnya ketuban ya segera ke rumah sakit terdekat untuk dilahirkan. Saya kira gitu sih, Mbak Tika. Nanti kita lanjut di diskusi. Sebenarnya kalau ciri-cirinya ketuban pecah itu berarti kayak pipis tapi nggak bisa ditahan. Kalau pipis kan bisa ditahan gitu ya dok ya. Jadi kalau bunda-bundanya udah kerasa kayak ini ketuban apa bukan? Pokoknya intinya cuman itu aja yang paling gampang untuk kita pahami gitu ya dok ya. Kalau ketuban pecah itu kita udah nggak bisa kontrol lagi gitu. Jadi airnya udah keluar aja gitu ya. Kalau ragu, kadang-kadang ragu, misalnya ragu ini kan ragu nih ketuban atau tidak, segera ke dokter atau ke bidan untuk memastikan. Jadi jangan dikira-kira ini mungkin bukan, ternyata ketubannya sudah habis gitu. Ada yang gitu soalnya ya dok ya? Banyak. Banyak ya malahan ya. Banyak kayak gitu. Jadi kita aja ada beberapa kasus yang sampai bayinya meninggal di dalam. Jadi bayinya meninggal di dalam. Ketika datang ke kita, dok, bayinya nggak gerak. Ada keluar cairan nggak? Ada. Kapan seminggu yang lalu? Lo kok nggak segera ke rumah sakit? Soalnya katanya kalau nggak kontraksi nggak usah dulu, ditunggu aja kontraksi. Akibatnya tadi miss, jadi kelewatan. Karena ketuban ini sangat penting bagi kehamilan. Karena ketuban itu kan fungsinya salah satunya itu kan biar dia mudah bergerak. Jadi kalau balon diisi air kemudian dikasih benda. Benda itu kalau kita goncang-goncang itu bisa mudah untuk bergerak karena terlindungi oleh ketuban. Jadi bisa sebagai memudahkan bayi untuk bergerak. Kemudian bisa juga untuk makanannya dia. Ketika ketubannya udah habis, dia udah nggak bisa gerak lagi. Terjepit di rahimnya itu. Makanya resiko kematiannya juga semakin meningkat. Jadi kalau ketubannya nggak ada, kadang-kadang yang biasa penyebab sering meninggalnya itu tali pusatnya itu kejepit. Karena nggak ada yang melindungi lagi antara bayi dengan rahim, ada tali pusat di situ karena nggak ada ketuban, udah kejepit di situ. Akibatnya sirkulasi janin berkurang, lama-kelamaan bisa mengancam nyawa si janin. Gitu. Ya, ini topiknya ini harus benar-benar dipahami, penting banget buat para bumil. Jadi kalau ada persepsi bahwa oke, ketuban nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada kontraksi nggak usah ke dokter dulu, lebih baik langsung. Jadi kalau saat kerasa tubannya keluar langsung cek ke dokter kandungan gitu ya dok. Ini ada banyak pertanyaan tapi saya akan pilih sesuai dengan topik kita dulu dok. Ya, nanti kalau kita fokus dulu. Kalau ada waktu baru kita bahas yang lain gitu ya. Oke. Ini ada dari Bunda Dejandiana. Dok, apakah air ketuban bisa keluar sama air kencing? Jadi maksudnya barengan gitu, dok? Bisa saja. Jadi kebetulan pas lagi ketuban pecah, dia lagi pipis, kan bisa? Iya kan? Iya. Bisa. Tapi gini, yang membedakan gini, ketika seperti kita katakan tadi, jadi karena salurannya dekat, jadi mungkin keluarnya bareng. Jadi pas dia pipis, dia lagi pipis, ketuban pecah bisa. Bedanya pipisnya dia bisa dihentikan. Dia bisa nahan, udah selesai pipis, sudah selesai. Jadi kan misalnya udah tuntas pipisnya, tapi cairannya kok masih keluar. Bedanya di situ. Kan nggak mungkin pipis 24 jam. Habis kan. Kalau ketuban bisa keluar terus dia. Jadi kalau ditanya mungkin enggak, mungkin bareng. Tapi bedanya nanti pipis pasti akan berhenti. Ketika kandung kemihnya kosong dia berhenti, tapi ketuban tetap akan keluar terus. Oke. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Baby Zafarazi. Kalau ketuban pecah airnya keluar terus, apakah harus nunggu 24 jam, dok? Apa nggak takut kehabisan air ketuban atau ketuban keruh? Ini kalau ketuban pecah langsung ke dokter kandungan ya, dok ya? Ya, jadi untuk ketuban pecah ini, untuk kasus-kasus ketuban pecah ini adalah masuk kasus patologis, jadi bukan persalinan fisiologis normal. Jadi tempat melahirkannya juga bukan di bidan. Jadi kalau ketuban pecah harus segera ke rumah sakit gitu. Seperti saya katakan tadi, secara statistik itu 70% ketuban pecah itu akan diikuti dengan persalinan secara spontan. Artinya dan itu akan lahir dalam 24 jam setelah ketuban pecah gitu. Jadi apakah aman kita menunggu?
karena tadi statistiknya lahir sendiri, ya kita memang menunggu. Soal ketuban pecah, walaupun ketuban sama sekali habis, tapi dalam 1 kali 24 jam itu masih aman bagi bayi. Jadi kita masih menunggu. Jadi tidak salah. Jadi kalau ketika ke dokter kemudian ketuban pecah, ini kok nggak diapa-apain, kok dibiarin aja sampai 1 hari. Ya memang prosedurnya seperti itu. Kita tunggu sampai, karena kita harapkan dia bisa lahir normal dalam 1 kali 24 jam. Jadi kecuali misalnya kalau kita progres di rumah sakit itu kan dievaluasi, denyut jantung janinnya dievaluasi berapa menit sekali. Nanti kan ada grafiknya. Ketika grafiknya itu masih aman, kita masih bisa menunggu. Tapi kalau misalnya grafiknya mulai ada gangguan, apakah denyut jantungnya mulai meningkat atau menurun, baru kita lakukan tindakan. Jadi ditunggu masih aman sampai 1 kali 24 jam. Kalau di atas 1 kali 24 jam, ya sebaiknya dilahirkan. Kasarnya gini, kalau udah ketuban pecah, dalam 1 kali 24 jam bayi harus sudah di luar. Boleh itu dengan normal, kita nunggu normal, boleh dengan tindakan gitu, tergantung kondisi. Oke, berarti ini banyak pertanyaan juga ini dok. Berapa lama harus dibawa ke rumah sakit setelah ketuban pecah? Tadi sudah terjawab berarti ya dok ya. Jadi kalau segera. Jadi kalau sudah ketuban pecah langsung segera ke rumah sakit, bukan ke bidan ya dok ya, karena ada tindakan yang harus bisa ke bidan dulu, misalnya bisa ke bidan dulu untuk memastikan apakah ini ketuban pecah atau tidak. Kalau memang sudah positif ketuban pecah, langsung ke rumah sakit. Karena kadang-kadang ada kasus yang dia bukan ketuban tapi keputihan yang banyak. Jadi begitu dia ke rumah sakit, kita evaluasi, lakmus tes masih negatif, pembukanya belum ada, kita pulangkan lagi. Jadi di bidan bisa, biasanya bidan-bidan mereka dilengkapi dengan kertas lakmus, mereka bisa mendiagnosa. Nanti kalau ragu baru ke rumah sakit bisa. Jadi untuk mendiagnosanya ada 2, Mbak Tika. Bisa dengan lakmus tes, itu untuk melihat bocor atau tidak. Bisa juga dengan USG. USG kita nanti ngukur jumlah ketubannya masih cukup atau sudah berkurang. Jadi kalau di bidan kan nggak bisa USG, yang paling mudah ya lakmus tes tadi. Kalau memang dia positif langsung dirujuk ke rumah sakit. Oke. Saya cari pertanyaan yang lain. Ini ada pertanyaan dok, penyebab ketuban rembes itu apa? Tadi sudah kita bahas. Tadi sudah dibahas ya. Ketuban rembes sama ketuban pecah itu sama. Sama aja ya. Sama. Jadi ketuban rembes, cuma bahasa kita kan rembes, tapi kalau bahasa nasionalnya ketuban pecah. Jadi kita bahas dari awal tadi sampai akhir, ya itulah penyebabnya. Gitu. Nanti jadi ini Bunda Nuni nanti dilihat lagi di IG Live kita kalau tadi ketinggalan ya. Bisa diikut di IG Live nanti. Ini ada pertanyaan dari Bunda Novi. Dok, apakah yang mempengaruhi banyak sedikitnya air ketuban? Oke, jadi kalau misalnya ketuban itu kan diproduksi oleh ibu. Jadi ada yang diproduksi oleh ibu, ada yang diproduksi dari selaput ketubannya. Jadi normalnya kan cairan ketuban itu di bawah 2 liter normalnya. Dan itu beda usia kehamilan, beda nanti ukurannya. Ada kondisi-kondisi ketubannya berlebih. Kondisi ketuban berlebih itu misalnya pada yang tadi kita jelaskan tadi polyhydramnion, bahasa medisnya polyhydramnion. Kalau bahasa awamnya itu kan yang kembar air. Itu jumlah ketuban yang cukup berlebih. Jumlah ketuban berlebih itu bisa karena produksinya yang banyak. Jadi kalau misalnya kita kayak orang produksi, kalau produksinya banyak tapi yang pasarnya nggak nampung, akibatnya apa? Ketumpuk. Bisa aja produksinya cukup, normal, tapi bayinya tidak mengkonsumsi. Ketuban itu dikonsumsi. Jadi ketuban itu diminum oleh janin. Jadi kalau misalnya bisa ketuban banyak itu karena ibunya memproduksi berlebih. Contohnya pada ibu-ibu yang diabetes. Ibu-ibu yang ada kelainan penyakit metabolik itu kadang-kadang dia ketubannya produksinya lebih banyak. Bayinya konsumsi normal, itu bisa. Bisa juga ibunya normal, dia memproduksinya normal, tapi bayinya yang tidak bisa minum. Biasanya pada bayi-bayi yang gangguan di saluran cernanya. Jadi ada kadang-kadang ada sekitar 3% bayi yang bagian ininya saluran cernanya itu buntu. Jadi ketika dia minum buntu, nggak sampai ke lambung, balik lagi. Jadi itu. Kalau kebalikannya, jadi kebalikannya kalau misalnya ketubannya sedikit,
ketuban sedikit itu bisa karena faktor produksi. Jadi dari ibunya kurang memproduksi, misalnya pada ibu-ibu yang preeklamsi, ibu-ibu yang hipertensi kronis, itu produksinya sedikit. Bayinya mengkonsumsinya normal, akibatnya jumlahnya jadi sedikit gitu. Atau bisa juga produksinya normal, tapi dari bayi ada gangguan di bagian saluran kencingnya. Jadi ada kelainan di saluran kencingnya, sehingga dia tidak pipis. Jadi kan ketuban itu campuran dari produksi ibu sama campuran dari pipis. Jadi penyebabnya itu, jadi harus dicari dulu penyebabnya. Bisa dari faktor maternal, faktor ibu, bisa dari faktor janinnya. Jadi harus diperiksakan ke dokter kalau memang ada kurang ketuban atau kelebihan ketuban. Nah, tahunya itu ketubannya kurang atau enggak itu dari USG. Dari USG, dari USG. Ya, dok, ya? Nah, jadi kalau di USG itu, iya, salah satu pentingnya USG di situ. Jadi dalam pemeriksaan USG itu kan ada pemeriksaan jumlah ketuban. Jadi jumlah ketuban ini kita memakai AFI namanya, Amniotic Fluid Index. Jadi angka indeks dari jumlah ketuban. Jadi nanti diukur dari 4 bagian rahim, di bawah kiri kanan, atas kiri kanan, kemudian keluar angka. Kalau angkanya nanti misalnya di atas berapa itu normal, kalau di atas 20 oh banyak, kurang dari 5. Jadi ada angka-angka patokannya. Nanti di situ baru ditentukan, oh ini ketubannya sedikit, oh ini ketubannya normal, ini ketubannya berlebih. Kalau dokter biasanya kalau cepat-cepat itu biasanya mereka mengambil satu aja angka lebih, misalnya ada jumlah jaraknya lebih dari 2,5 cm dikatakan cukup. Jadi nanti didiagnosanya ketuban cukup. Nah, kalau ketuban cukup artinya ya sudah, berarti normal gitu. Ya, jadi ini kalau ada yang tadi sudah ada yang tanya soalnya gimana caranya tahu ketuban cukup atau enggak gitu via USG. Ya. Kalau umpamanya ternyata oh ini ketubannya kurang ini Bu, berarti apa yang dilakukan ibunya dok? Kalau umpamanya masih trimester kedua gitu. Jadi kalau misalnya kembali ke tadi sebenarnya kita cari dulu penyebabnya apa. Jadi dicari dulu penyebabnya apa. Kalau ditemukan ya misalnya kalau ketuban kurang, katakan ketuban kurang, kalau dia ada hipertensi kita atasi hipertensinya. Kemudian ada yang bisa dilakukan untuk memperbanyak cairan ketuban, salah satunya adalah minum air putih yang banyak. Makanya kenapa ibu hamil itu dianjurkan untuk minum air putih minimal 2-3 liter per hari minimal. Karena kalau misalnya konsumsi air putih yang kurang juga itu mempengaruhi pada produksi cairan ketuban. Jadi yang bisa dilakukan untuk menambah air ketuban itu pertama yang paling mudah dilakukan itu adalah dengan konsumsi air putih yang banyak, jadi 2-3 liter per hari. Kemudian kalau untuk tindakan lain ya bed rest, kemudian kalau di rumah sakit yang maju, kadang-kadang bisa dilakukan amnioinfusi. Jadi dimasukkan jarum ke dalam rahim, kemudian ditambah cairan. Cuman di kita ini jarang dilakukan amnioinfusi. Jadi kayak diinfus, tapi langsung ke rahimnya. Jadi jarang. Kalau di Surabaya aja saya belum pernah ketemu rumah sakit, atau saya di Sutomo pun belum pernah melihat kasus yang dilakukan amnioinfusi. Tapi secara teori sih bisa. Jadi kayak dimasukkan infus tapi langsung ke dalam rahimnya untuk menambah ketuban. Tapi ya tentu resikonya ya ada. Jadi makanya jarang dilakukan. Yang paling mudah ya tadi sih minum yang banyak, bed rest, tidak hubungan suami istri dulu, itu aja. Ini ada pertanyaan dok dari Bunda Miss Neni. Riwayat rembes ketuban di kehamilan pertama, apakah ada resiko lagi di kehamilan selanjutnya dok? Mungkin tadi sudah kita singgung juga ya. Salah satu penyebab ketuban pecah itu kan termasuk dilihat riwayat kehamilan sebelumnya. Karena biasanya pada ibu-ibu yang sebelumnya pecah ketuban, kecenderungan ketika hamil lagi dia akan ketuban pecah lagi. Tapi ya kembali ke tadi, penyebabnya dulu. Dicari penyebabnya. Kalau misalnya nanti ketemu penyebabnya apa, kemudian diatasi penyebabnya, kemungkinan untuk berulang ketuban pecah menjadi semakin kecil. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, lebih besar kemungkinan untuk ketuban pecah berulang. Bisa dicegah atau tidak, ya kita harus cari dulu. Karena beda orang kan beda. Tadi aja penyebabnya kan macam-macam. Kalau dia penyebab misalnya waktu anak pertama dia hamil kembar, pecah ketuban. Waktu hamil kedua dia nggak kembar. Otomatis kan faktor resikonya jadi berbeda gitu.
Yeah. Jadi tetap dicari dulu kira-kira penyebabnya apa. Oke. Ini ada pertanyaan, tapi tadi mungkin sudah dijelaskan dari Bunda Dia. Apakah ketika ketuban pecah lahirnya harus operasi? Tidak ya dok ya? Tidak. Jadi Ya. operasi atau tidak, semua tergantung pada indikasi obstetrik. Indikasi obstetrik itu istilahnya indikasi medis pasiennya gitu. Misalnya contohnya gini, kalau dia bisa lahir normal, posisi kepala di bawah, kemudian panggulnya tidak panggul sempit, artinya tidak ada kontraindikasi untuk dia melahirkan normal, ketuban pecah ini kita masih bisa lahirkan normal. Caranya apa tadi? Kalau misalnya setelah kita tunggu 1 kali 24 jam dah lahir, kita rangsang. Jadi kita lakukan induksi persalinan, baik kita drip pakai oksitosin atau tindakan yang intinya sih kita mempercepat untuk dia lahir normal. Kapan kita nggak boleh lahir normal? Pada kasus-kasus ada kontraindikasi. Jadi ada kontraindikasi nggak boleh lahiran normal. Misalnya dia letak sungsang, ketuban pecah. Jadi kita nggak bisa nih lahiran normal, harus disesar. Ataupun pada kasus-kasus panggul sempit, ibunya pendek, tinggi badan kurang 145, kepala janinnya nggak masuk, ketuban pecah, yaitu kita harus lakukan tindakan operasi. Kemudian seperti pada pasien bekas sesar. Jadi kalau pada pasien bekas sesar, ketuban pecah, kita tunggu 1 kali 24 jam tidak ada tanda-tanda melahirkan, kita tidak boleh induksi untuk kasus seperti ini. Jadi kita harus sesar. Jadi kalau ditanya apakah semua harus sesar, tidak, tergantung indikasi obstetrik. Siapa yang menentukan indikasi obstetrik? Ya dokter yang menangani. Nanti dilihat, oh ini Bu, ini nggak mungkin untuk lahir normal, harus sesar ya. Di sesar, tapi kalau Bu ini masih bisa, kita coba normal dulu, prinsipnya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Fisya. Ketuban rembes 35 minggu, posisi janin sudah masuk panggul. Jika USG ternyata kering, apa harus induksi dok untuk dilahirkan? Oke, jadi kita gini, kalau untuk ketuban pecah, kalau di Sutomo itu kita prinsipnya gini, kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, usia kehamilan di atas 34 minggu, atau berat bayinya di atas 2 kilo. Kelompok kedua, usia kehamilan di bawah 34 minggu dengan berat badannya antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Kelompok ketiga, ketuban pecah pada janin yang masih beratnya di bawah 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo ke bawah, 1,5 kilo sampai 2 kilo, 2 kilo. Untuk 2 kilo ke atas, itu begitu ketuban pecah, kita tunggu 1 kali 24 jam dah lahir, dilahirkan. Okay. Jadi dilahirkan. Yeah. Kemudian kelompok kedua, 1,5 kilo sampai 2 kilo. Begitu ketuban pecah, itu kita kasih obat untuk pematangan paru. Jadi kita suntikan obat untuk pematangan paru selama 2 hari. Setelah 2 hari masuk obat pematangan paru, dilahirkan. Jadi sama-sama dilahirkan, cuman bedanya karena di bawah 2 kilo ini kita takutnya paru-parunya belum begitu berkembang, kita siapkan dulu janinnya, kita berikan obat pematangan paru, setelah 2 hari baru dilahirkan. Kelompok ketiga itu yang kehamilan di bawah 1,5 kilo. Karena kita tadi, saya katakan tadi, di bawah 1,5 kilo itu kesempatan untuk misalnya resiko jadinya banyak yang meninggal ketika lahir, makanya dikonservatif. Jadi diberikan antibiotik, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian nanti dievaluasi perkembangannya sampai sedekat mungkin dengan 2 kilo, kalau sudah mencapai 2 kilo dilahirkan gitu. Jadi prinsipnya gitu, jadi tergantung usia kehamilan. Jadi kalau pertanyaannya tadi 35 minggu pecah ketuban, ya sudah dilahirkan, berat badan di bawah 2 kilo dilahirkan gitu. Ya, jelas banget sih dok. Ini ada pertanyaan dari ini saya saring ya dok ya, jadi kalau sudah ada yang dijawab sama dokter saya nggak akan tanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Bunda Anti. Dok, saya keluar kayak basah tapi nggak banyak dan kadang ada keluar kadang nggak. Apa itu air ketuban? Langsung dicek ke dokter aja atau gimana dok? Seperti tadi, kita harus memastikan dulu cairan itu ketuban atau enggak gitu.
atau Jadi bisa harus keputihan gitu ya, Dok? jadi kita bedakan dulu ini adalah cairan keputihan atau ini adalah cairan ketuban. Jadi nanti baru tindakannya berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadi kalau nanti tes langmusnya negatif ternyata keputihan, ya kita kasih obat untuk keputihannya. Karena keputihan ini kadang-kadang juga ya seperti kita jelaskan di awal tadi, keputihan salah satu penyebab ketuban pecah. Jadi kalau tidak ditangani, ya resikonya ketuban pecah juga. Makanya kadang-kadang pasien datang, ini dok saya ketuban pecah atau tidak, begitu kita evaluasi, oh ini bukan ini keputihan, tapi nggak lama setelah itu betul-betul ketubannya pecah karena tadi keputihannya itu akan menyebabkan dia mudah untuk ketuban pecah. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu yang hamil sekarang, kalau memang ada keputihan, keputihan itu tidak semuanya normal kan, kadang-kadang ada dok saya keputihan, oh wajar itu enggak apa-apa, itu ternyata infeksi. Kalau infeksinya nggak tertangani, ya tadi resiko untuk ketuban pecahnya tinggi. Nah, dok, ada perbedaan nggak sih air ketuban sama air kencing? Warnanya berbeda atau enggak? Ini ngomong warna sih, dok. Sebenarnya beda sih, cuma susah kalau mendeskripsikannya beda. Jadi ketuban itu mungkin lebih kayak baunya juga berbeda. Yang paling simpel sih sebenarnya tadi, yang bisa dikontrol atau tidak. Sama enggak ya, dok ya? Ini sih tadi ya, ada membedakan ketuban rembes sama keputihan yang bening. Tadi ya, tadi sudah dijawab juga. Ya, sama tadi ya. Gimana cara menentukan cairan ketuban tanpa harus USG? Bisa nggak, dok? Nggak bisa ya. Harus pakai ilmu perdukunan itu kalau itu. Jadi harus kira-kira. Nggak bisa kira-kira Bu kalau ketuban. Oke. Kalau air ketubannya hanya merembes, apa harus tetap ke rumah sakit? Tadi sudah dijawab harus langsung ke rumah sakit, gitu ya dok ya. Nggak ada rasa tertentu dok untuk ketuban pecah ini. Ketika ketuban pecah, apakah tidak ada rasa nyeri atau rasa ngilu? Bisa nggak tanpa nggak pakai rasa ngilu, kontraksi pecah? Kalau ketuban pecah, kebanyakan malah nggak ada keluhan apa-apa. Oh iya. Jadi nggak ada kontraksi, nggak ada nyeri, jadi nggak ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba keluar aja cairan dari vaginanya. Kebanyakan gitu. Kalau yang nyeri, yang kontraksi itu biasanya orang mau lahiran. Orang mau lahiran ya dok? Jadi bedanya kalau misalnya ketuban pecah, kalau ketuban pecah itu nggak ada tanda-tanda kayak orang mau lahiran, perutnya ya tenang-tenang aja, tiba-tiba aja bocor di situ. Makanya kadang-kadang saya jelaskan tadi, karena nggak ada kontraksi, tenang-tenang aja, ya nyantai aja, tunggu aja nanti kontraksi. Sampai berhari-hari di rumah, ke rumah sakit sudah dalam keadaan jelek gitu. Itu kalau di kasus saya dok, waktu itu saya sudah kontraksi, terus saya ke rumah sakit, setelah dicek itu ternyata belum ada bukaan, jadi saya suruh pulang dulu gitu. Nah karena suruh pulang, saya nggak pulang tapi saya ke mall gitu. Waktu di mall pecah gitu, jadi ya udah langsung balik lagi ke rumah sakit, ternyata bukan satu gitu. Berarti kalau itu udah masuk ke masa mau melahirkan ya dok ya? Berarti sudah diikuti dengan proses impartu, jadi sudah diikuti dengan proses persalinan. Cuma tadi kalau kita sih sebenarnya kalau udah tes kertas lambungnya udah positif, artinya tuh udah nggak boleh pulang. harusnya sudah langsung rawat inap di rumah sakit dan nggak banyak jalan-jalan, udah tiduran aja. Karena semakin jalan ketemu. Oh ya, soalnya waktu itu katanya ini belum ada bukaan Bu, ini cuma sakit-sakit aja dulu, nggak apa-apa, pulang dulu aja daripada nunggu di rumah sakit lama gitu dok. Kalau dulu belum ada ini ya. Tapi itu udah sudah didiagnosa ketuban pecah belum? Belum. Oh, kalau belum, iya. Gini, kalau misalnya datang, kemudian dia hanya kenceng-kenceng, diperiksa dalam, belum ada pembukaan, buka 1, buka 3 aja, kadang-kadang kalau kontraksinya masih jarang, kita masih bisa pulangkan. Tapi kalau misalnya datangnya dengan ketuban pecah, walaupun belum ada pembukaan, itu sudah nggak boleh pulang lagi. Sudah langsung ngontrak di rumah sakit itu. Iya, saya waktu itu waktu ketuban pecah masuk ke rumah sakit udah nggak boleh pulang, memang sudah stay di situ
alhamdulillah sih nggak sampai 24 jam bayinya lahir gitu. Ini saya cari lagi. Dok, ketuban saya kering di usia kehamilan 16 minggu dan sudah dilakukan penambahan air ketuban dan pengikatan leher rahim, tetapi sewaktu jadwal kontrol ketubannya kering lagi. Penyebabnya apa ya, Dok? Usia kehamilan berapa minggu? 16 minggu, Dok. Masih ya seperti yang kita jelaskan tadi sih, kalau ketuban sedikit atau pecah di usia kehamilan trimester pertama itu prognosanya jelek. Prognosanya jelek itu artinya selama saya jadi dokter belum pernah ada yang bisa bertahan sampai 20 sampai 2 kilo, enggak ada. Rata-rata kalau misalnya 16 minggu biasanya kalau nggak berakhir dengan bayinya meninggal di dalam atau berakhir dengan keluar sendiri. Jadi prinsipnya kan kalau misalnya kehamilannya normal, nggak ada masalah apa-apa, rahim ini akan mempertahankan, akan dia jaga bayi ini sampai dia cukup bulan. Tapi kalau ada problem, oh ini ada masalah, ketuban sedikit, dia akan perintahkan ke otak, ini bayinya udah nggak aman nih di dalam, keluarin aja. Jadi tubuh kita seperti itu. Jadi kalau kondisi ketuban pecah, makanya saya katakan tadi, kalau udah ketuban pecah, 1 kali 24 jam biasanya akan lahir sendiri, karena dia udah ada ini sendiri. Udah ada apa istilahnya ya, kayak reseptor sendiri yang menyampaikan informasi ke otak, ini bayi udah nggak aman nih di dalam, keluarin aja. Jadi otak perintahkan oksitosin untuk keluar, rangsang kontraksinya, oh ya lahirkan aja gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kehamilan muda di bawah 20 minggu, ketuban sedikit atau ketuban pecah, sampai saat ini jarang yang bisa bertahan kalau untuk kita konservatif. Tapi kalau kita sih tetap ya ditunggu aja gimana jalannya. Kalau bayinya nanti dalam perjalanannya bayinya denyut jantungnya hilang, ya sudah kita lahirkan, atau kebanyakan lahir sendiri, jadi keluar sendiri bayinya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini saya pilih karena masuk ketuban gitu. Dok, penyebab ketuban keruh itu apa? Dan apa mungkin kehamilan kedua mengalami ketuban keruh lagi? Jadi kehamilan pertama keruh, nanti kehamilan kedua keruh lagi enggak gitu? Jadi ya, gini Bu, mengenai ketuban keruh, saya sering ketika praktek itu ditanya sama pasien, Dok, ketuban bayinya keruh enggak? Terus kalau keruh kenapa memangnya? Saya sering tanya gitu, Bu, ketuban, terus kalau keruh kenapa Bu? Mau disaring tak? Dikeluarin pakai saringan teh, nanti kalau udah jernih dimasukkan lagi gitu. Jadi gini Bu, yang perlu saya sharing di sini, ketuban itu adalah produksi dari ibunya, kemudian produksi juga dari janinnya. Dari mana janinnya? Ketuban yang dia minum, kemudian dikonsumsi, dicerna dan sebagainya, dikeluarkan lagi lewat urin. Semakin besar bayi, kotoran bayi itu kan juga mengeluarkan feses, mengeluarkan kotoran. Jadi semakin besar bayi, kotorannya itu semakin padat. Makanya ketika dia beol di cairan ketuban, ketubannya cenderung agak keruh. Normal enggak keruh? Normal. Semua kehamilan di trimester ketiga, ketuban pasti keruh. Keruh dalam artian apa ya? Keruh tadi. Yang berbahaya secara medis itu namanya ketuban mekoneal. Mekoneal beda. Jadi mekoneal itu yang ketika bayi lahir, karena prosesnya terlalu lama, jadi kotorannya itu karena bayinya stres, kotorannya jadi hijau yang kayak jus alpokat itu kecampur di ketuban. Kehirup, keminum, masuk ke paru-paru atau ke ini, itu yang jadi problem. Tapi kalau misalnya ketuban keruh, ya memang normal, nggak ada ketuban yang jernih kayak air putih, itu nggak ada. Di kehamilan trimester pertama, iya ketubannya jernih, bening gitu. Tapi kalau udah kehamilannya tua, ya ketubannya tadi keruh pasti. Tapi tadi keruhnya itu bukan keruh yang mekoneal tadi. Gitu. Jadi gitu sih, jadi. Iya. Sorry Dok, ada tamu. Apa yang mempengaruhi air ketuban keruh? Tadi sudah langsung dijawab ya Dok ya. Intinya ketuban keruh itu normal untuk kehamilan trimester ketiga gitu. Yang nggak normal itu yang
mekoneal. Mekoneal itu yang ketuban yang warna seperti jus alpukat yang terjadi karena biasanya karena ini proses lahirannya terlalu lama. Jadi dari pembukaan 1 ke 2 itu terlalu lama, kemudian ngedernya terlalu lama. Akibatnya bayinya stres. Karena bayinya stres, kotorannya dia jadi kayak mencret. Kotorannya itu yang kecampur sama ketuban yang keminum lagi sama dia, itu yang menyebabkan gangguan di janinnya. Tapi kalau ketuban keruh di dalam kandungan ya memang normal. Itu kotorannya dia itu. Gitu. Kalau kelebihan air ketuban ada efeknya nggak dok ke bayi? Kalau kelebihan ketuban, selama bayi, tadi kan saya katakan ada sekitar 3% pada kasus kelebihan ketuban itu ada kelainan di janinnya. Atresia oesophagus namanya. Atresia oesophagus itu, oesofagusnya itu buntu. Jadi kalau dia minum, dia akan muntahkan lagi. Jadi nggak ada yang masuk ke dalam perutnya. Kalau memang penyebabnya karena kelainan janin, otomatis ketika lahir akan pengaruh. Jadi biasanya begitu lahir dievaluasi sama dokternya, kalau memang buntu operasi. Jadi langsung dioperasi, disambung saluran oesofagusnya ke lambung. Jadi dari oesofagus ke lambung ini buntu, nggak nyampe. Jadi dioperasi dibuka, disambungkan. Nah, cuma masalahnya ada yang bayi bisa bertahan, bayi masih baru lahir langsung dioperasi gitu kan, tetap ada ya, tergantung ini juga. Ada yang bayinya bertahan selamat, ada yang bayinya meninggal gitu loh. Nah, jadi kalau penyebabnya ketuban banyak itu karena kelainan janin, ya prognosanya tergantung dari janinnya. Tapi kalau misalnya hanya karena tadi dari ibunya, kayak ibunya diabetes atau produksinya berlebih, tapi jadinya normal, biasanya nggak pengaruh ke janin. Cuma biasanya kalau ke pasien dengan ketuban yang banyak, kebanyakan lahirnya lebih cepat. Karena tadi dia rahimnya keregang terlalu besar, sehingga dia mudah untuk terjadi pecah ketuban dan persalinan prematur. Efeknya ke situ, jadi lahir bisa prematur. Gitu sih. Dok, ini ada pertanyaan. Dok, apa benar kalau minum air kelapa bisa bikin ketuban bersih, tapi juga mengurangi air ketuban? Ini tidak. Jadi air kelapa itu sebenarnya dia hampir sama kayak cairan fisiologis kita, cairan tubuh kita. Makanya salah satu kalau biar ketubannya cepat nambah, salah satu anjurannya minum air putih atau air kelapa. Air kelapa boleh, bagus untuk menambah ketuban. Tapi apakah untuk menyebabkan ketuban jernih? Air kelapa bukan saringan, jadi tidak akan menjernihkan. Jadi hanya menambah jumlah, tidak menyebabkan jernih atau keruh. Jadi mau minum, kalau saya sih, saya anjurkan minum air kelapa. Jadi istri saya waktu hamil, tiap pulang praktek, tak bawain air kelapa. Karena tak lihat ibu-ibu yang suka minum air kelapa, itu bayinya tuh bersih-bersih kulitnya. Jadi kita lihat kelihatan bersih banget kulitnya, enak dilihat. Tapi bukan putih loh. Kadang-kadang ditanya, dok bener nggak minum air kelapa biar anaknya putih? Lah kalau misalnya anaknya putih di Afrika suruh minum air kelapa. Terus masa keluarnya anak Cina nih, kan nggak mungkin kan? Ini bukan rasial loh. Jadi putih atau tidak tergantung genetik. Tapi kalau bersih atau tidak itu bisa. Jadi kalau minum air kelapa kulitnya bersih, halus itu bisa. Tapi bukan putih atau hitam gitu. Oh, tapi tidak ada pengaruhnya ke ketuban gitu ya dok ya. Tapi ke kulitnya. Dia menambah jumlah ya. Tapi kalau untuk menjernihkan tidak. Tidak, oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nur Kholidah. Kehamilan kedua saya pecah ketuban dari pukul 1 siang. Dikasih waktu sampai jam 7 pagi. Kalau nggak ada pembukaan disuruh sesar. Dan ketika diperiksa kepala baby belum turun. Tipsnya dong dok supaya nanti di kehamilan kedua nggak gitu lagi mungkin ya. Waduh, susah ini kalau tips sesuatu yang belum pasti gitu ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, biasanya kalau kepala belum turun, problemnya cuma 2. Bisa karena bayinya kebesaran, bisa karena panggulnya kekecilan. Kan itu. Jadi kalau misalnya panggulnya kekecilan, ya mau gimana? Misalnya pada ibu panggul sempit, ya otomatis kalau pecah ketuban, kepalanya nggak bisa masuk. Pintunya itu lebih kecil dari orangnya. Jadi kalau kita punya pintu, tapi badan kita lebih gemuk dari ukuran pintu, akibatnya apa? Nggak bisa masuk ke pintu itu. Jadi biar nggak seperti itu, jangan sampai orangnya lebih besar dari ukuran pintu. Jadi kalau misalnya anak sebelumnya katakanlah 3,5 kilo, kemudian harus sesar. Kalau memang pingin jangan seperti itu, jangan lebih besar dari 3,5 kilo. Harus di bawah 3 kilo misalnya.
Tapi tadi harus jelas dulu kira-kira kepala ndak turun itu kenapa. Karena bisa karena kebesaran, bisa karena kelainan letak, bisa kelainan letak itu misalnya kepala seharusnya dia ke belakang tapi kebalik, ndak dia gini. Itu juga susah untuk masuk. Bisa juga karena kelilit tali pusat, jadi dia mau turun juga nggak bisa. Jadi dipastikan dulu Ibu kenapa tidak masuk panggulnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya karena panggul sempit ya kemungkinan ya nggak bisa untuk kita mencegah karena panggul seperti itu. Tapi kalau penyebab seperti penyebab yang lain ya nggak mesti. Kalau saya sih kalau ditanya gitu paling banyak berdoa yang banyak, sedekah yang banyak, minta sama Tuhan biar nggak ini. Nggak ada yang bisa kita lakukan karena kalau untuk kasus gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Jika kelebihan ketuban karena faktor dari bayi yang tidak bisa mencerna air ketuban akibat tersumbatnya pencernaan si janin, apakah bisa dilihat dari USG kalau janin tersebut mengalami penyumbatan pada pencernaannya? Bisa. Jadi, tapi tidak semua dokter bisa ngerjakan gitu. Jadi biasanya kalau ketubannya banyak, itu kan kita biasanya mencari salurannya itu buntu atau tidak. Jadi kalau mungkin seharusnya USG bisa. Jadi ada namanya di bagian kita biasa paling simpel nyari lambungnya. Ada nggak lambungnya? Keisi nggak lambungnya? Kalau lambungnya keisi, otomatis cairannya masuk. Tapi kalau ketubannya banyak, kemudian kita evaluasi lambungnya kolaps, nggak ada terisi cairan, kemungkinan cairannya nggak masuk ke situ. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Malah untuk mendiagnosa atresia oesophagus itu dari USG. Tapi nggak ada tindakan. Jadi begitu kita diagnosa, oh ini karena atresia oesophagus, apa yang harus dilakukan? Nggak ada. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tindakan baru bisa setelah lahiran. Cuman biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, kita langsung melahirkannya sebaiknya di rumah sakit rujukan tipe A. Jadi kayak di rumah sakit Sutomo yang ada dokter bedah anaknya. Jadi begitu lahir langsung bisa ditangani. Tapi kalau misalnya kita udah tahu ada masalah atresia oesophagus, lahiran di bidan, kemudian dari bidan ngerujuk ke rumah sakit, dari rumah sakit ngerujuk lagi ke Surabaya, waktu panjang itu memperburuk kondisi janinnya. Jadi kalau bisa didiagnosa di awal, lebih cepat untuk penanganannya. Itu aja sih. Tapi kalau selama hamil nggak ada yang bisa kita lakukan. Ya. Banyak berdoa berarti ya dok ya? Doa aja banyak. Ini pertanyaan terakhir dokter. Meneruskan pertanyaan yang tadi dok, ketuban pecah dini setelah ditunggu 9 jam, pembukaan masih 1, kemudian diinduksi dok. Apakah keputusan tersebut tepat? Setelah diinduksi selama 16 jam, pembukaan 3, akhirnya sesar. Oke, jadi pada prinsipnya yang harus saya tekankan di sini, kalau ketuban pecah, bayi harus lahir dalam 1 kali 24 jam. Semakin lama, semakin resiko infeksi bagi si bayi. Melahirkannya seperti apa? Bisa per vaginam atau secara normal bisa sesar tergantung kondisi. Jadi nanti dokternya akan memutuskan, oh ini bisa normal apa tidak. Nah, kalau misalnya jawaban dokternya, oh Bu ini posisinya bagus, ada kemungkinan kita untuk lahir normal. Tindakannya apa? Diinduksi. Apakah setiap pasien diinduksi akan berhasil? Tidak. Jadi namanya usaha itu bisa berhasil, bisa tidak. Kapan dikatakan induksi itu gagal? Pertama, jika setelah jadi induksi itu kan kita masukkan obat ke dalam 1 botol infus, kemudian kita infus si ibunya dengan dosis tertentu. Jadi kita kasih 4 tetes, 8 tetes, 12 tetes, misalnya seperti itu kita tingkatkan sampai maksimal 40 tetes, nanti dilihat. Ketika dosisnya maksimal, progres enggak? Ketika dia progres, pembukaannya bagus, turun, ya sudah, dilanjutkan. Tapi kalau setelah 1 kantong, pembukaannya tetap, kemudian tidak ada kemajuan, ya sudah, ini nggak maju, jadi tindakannya sesar. Atau pada kondisi ketika kita coba normal, kita drip, tiba-tiba denyut jantungnya bayinya jelek. Yeah. Jadi tiba-tiba bayinya denyut jantungnya jelek, kita langsung hentikan, stop induksi, langsung sesar. Atau juga bisa aja ada tanda-tanda ruptur. Jadi kadang-kadang salah satu resiko untuk kita induksi itu kan ada robekan rahim. Jadi ketika kita coba induksi, ibunya kesakitan berlebihan, kemudian ketika kita periksa si ibu ini ada tanda-tanda kayak ruptur uteri, robek rahim, ya sudah kita stop.
Jadi tidak semua orang yang diinduksi akan berhasil. Ketika si ibu kita anjurkan untuk induksi, itu si ibu harus sudah siap dengan kemungkinan gagal, dan kalau kemungkinan gagal harus sesar. Jadi nggak bisa begitu kita induksi, begitu gagal sesar, oh nggak mau, nggak bisa. Jadi ketika kita udah memutuskan induksi, sudah harus siap dengan resiko kalau berhasil lanjut normal, kalau nggak berhasil sesar. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tepat atau tidak, tentunya dokter pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi ketika dia memilih, oh Bu, ini kita nggak bisa nih induksi, harus sesar, ya sudah sesar. Jadi kalau misalnya di dokter memilih induksi, artinya bahwa kehamilan ini masih memungkinkan untuk dilahirkan normal, walaupun tidak ada jaminan begitu diinduksi akan lahir normal enggak. Ini kadang-kadang udah tahu gini, kenapa nggak disesar dari awal? Ya namanya juga usaha, ada yang berhasil, ada yang tidak. Kalau kita nggak usaha, semua jadinya sesar semua. Jadi kalau kita nggak, kayak orang misalnya dia melahiran normal nih, udah pembukaan 10, udah capek-capek, ujung-ujungnya sesar. Tahu gini dari awal sesar aja gitu. Ya kalau kayak gitu mindsetnya, nggak ada yang lahiran normal, semua sesar semua. Wah, iya. Gitu. Ya itu kita sebagai manusia berusaha, tapi Allah yang menentukan gitu ya Dok ya. Oke, dokter, nggak kerasa ini udah 1 jam. Pertanyaannya tuh banyak banget Dok sebenarnya, tapi ada yang sesuai dengan topik dan ada yang nggak sesuai dengan topik gitu, tapi banyak banget. Jadi seperti biasa kalau sama Dokter Rizal selalu pertanyaannya langsung banjir, kita nggak bisa jawab satu-satu. Untuk bunda-bunda bisa nanti lihat IG live kita ada beberapa topik yang mungkin sudah kita bahas, nanti bunda bisa lihat di IG live-nya Bambi. Itu sudah banyak banget topik-topik yang kita diskusikan sama Dokter Rizal gitu ya Dok. Oke. Ada pesan-pesan Dok? Nggak ada sih, mungkin bunda-bunda kalau ada pengen tema khusus apa gitu yang mau kita bahas, bisa di share aja, ditanyakan ke Mbak Tika, nanti kalau kira-kira menarik nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Jadi prinsipnya ikutin aja Bambi Collection, banyak ilmu di situ Mbak Tika ya. Siap Dok. Ya nanti kita akan share story, jadi nanti mau topiknya apa, nanti kita bisa topiknya mau sesuai dengan yang Bunda gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizal. Iya, sama-sama. Saya sih pinginnya kita biasanya 2 minggu sekali. Saya pinginnya nanti kalau bisa seminggu sekali. Saya makanya nanti tanya Dokter Rizal bisa apa enggak gitu ya. Ntar ibu-ibunya bosen lihat saya terus ini. Tapi soalnya pertanyaannya banyak banget, makanya saya kalau kepikiran kayaknya ini harus seminggu sekali. Ini kok pertanyaannya banjir banget mesti gitu Dok. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak ya Dokter Rizal. Sharingnya selalu luar biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gitu aja Bunda. Terima kasih banyak. Kalau ternyata Bunda belum ada yang baru ikut di pertengahan, nanti Bunda bisa cek. Kita langsung habis ini kita akan langsung post di IG TV, jadi nanti Bunda bisa lihat dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Stay safe. Assalamualaikum. Selamat sore.